Kecelakaan ini terjadi di Jalan Bypass Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Waihalim, Bandar Lampung, Selasa malam. Kecelakaan melibatkan dua minibus dan keduanya sama-sama rusak berat. Velg roda depan minibus dengan plat nomor polisi BE2737CR pecah dan terlepas. Kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan Iriadi, warga Sukarame, Bandar Lampung, hendak putar balik ke arah Raja Basa. Saat bersamaan, datang minibus dengan plat nomor polisi BK1468PX dari arah yang sama. Tabrakan pun tak terelakkan. Pengemudi dan penumpang kedua minibus selamat. Arah dari rumah mau ke Raja Basa. Mau muter balik Pak ya? Iya. Tiba-tiba? Ya tabrak itulah. Terus? Saya nggak tahu tabraknya. Pada saat kita putar balik ada mobil dalam kondisi kebut Pak? Ya enggak lah. Dia itu yang ngebut kayaknya. Tidak, ini putar balik. Mobil Pajero dari arah Jakarta mau arah ke Sumatera. Itu dalam kondisi kebut atau gimana Pak? Nah kalau masalah kebutnya kita kurang tahu karena saya nggak dalam posisi kejadian. Saya lihat udah kejadiannya udah seperti ini. Ada korban jiwa nggak tadi Pak? Kalau korban jiwa yang saya tahu informasinya nggak ada. Alhamdulillah semuanya kondisi sehat. Kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Kedua mobil kemudian dievakuasi polisi ke Satuan Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Ada. Seorang kurir narkoba ditangkap di Jalan Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, Rabu sore. Polisi menutup jalan dengan mobil agar tersangka yang mengendarai motor tak bisa kabur. Ini apa ini kantong kamu? Di mana kamu? Alat. Mau pakai di mana kamu? Saya sendiri. Sama siapa? Sama siapa? Tersangka bernama Afat, berusia 34 tahun, warga Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu dan bong atau alat untuk menghisap sabu-sabu yang disembunyikan di dalam jaketnya. Kampung Wates, Kecamatan Nuban, Kabupaten Lampung Tengah sering digunakan untuk pesta narkotika di salah satu rumah. Kemudian kami bersama tim melaksanakan penyelidikan dan benar kami mencurigai salah satu orang yang ada di lokasi tersebut. Kemudian tim menggerebek satu rumah dan benar didapati ada seorang pelaku berinisial AF sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian kami amankan yang bersangkutan dan kami bawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Tersangka mengaku narkoba tersebut milik seorang bandar berinisial FK yang masih buron. Polisi membawa tersangka berikut barang bukti narkoba dan motor ke Polres Lampung Tengah. Tersangka terancam 20 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Sejumlah pedagang pasar Bambu Kuning di Kecamatan Tanjung Karang Pusat tampak kaget saat tim Satgas COVID-19 Bandar Lampung datang untuk menggelar tes antigen secara acak Rabu siang. Dari hasil tes antigen kepada puluhan pemilik toko dan pekerjanya, didapati 9 orang hasilnya reaktif COVID-19. Satgas langsung meminta mereka untuk pulang dan isolasi mandiri di rumah masing-masing hingga beberapa hari. Banyak pedagang yang menolak dites dan memilih pergi atau menutup tokonya. Alasannya antara lain, ada yang sudah divaksinasi lengkap, ada juga yang sudah dites beberapa hari lalu dan hasilnya negatif. Hingga mengaku belum ada pemberitahuan sebelumnya. Aman. Karena yang tadi swab itu kan kebetulan mungkin mereka kurang tidur atau memang mereka agak batuk pilek ke pasar. Mereka kan langsung disuruh pulang, nggak boleh ke pasar lagi. Ada berapa jumlah pedagang kita Bu? 6 orang tadi. Enggak, yang keseluruhan? Keseluruhannya itu ada hampir 500. Ada 500 yang sudah divaksinasi? Divaksin itu kayaknya sekitar 60% lebih lah kayaknya. Baru 60% Iya. lebih. Oh, okay. Karena mereka kan ada yang kena diabetes, ada yang sakit, jadi mungkin mereka takut.
ada komorbidnya Iya, mereka. ada penyakit apa ini. Oh, alhamdulillah. Sebetulnya kalau menurut saya, walaupun tidak sepenuhnya full, tapi ketika trip kedua banyak juga yang nggak mengikutin gitu ya. Ya. Cuman kan waktu pertama itu tadi mungkin kurang pendekatannya. Bagaimana sih kalau orang digerebek kayak gitu kan? Nah, itu. Ternyata sesudah kita datangin pelan-pelan banyak juga sih yang. Artinya perlu ada sosialisasi Ada. dulu ya Pak, jangan kaget begitu ya. Jadi Ya. itu programnya tuh sudah rencana betul. Jadi gini. Pemkot akan terus menggelar tes antigen secara acak di sejumlah pasar tradisional lainnya. Selain pedagang, pembeli juga akan dites. Ini masih lanjut kita keliling. Nah, kita lihat perkembangannya. Nanti kan kita lagi lihat di sini. Kalau memang akan menurun, ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau makin meningkat, ya antisipasi kita akan tutup. Tapi tolong kerjasama yang baik. Nah, ini untuk awal. Kemarin di Chandra juga ada 1 orang. Simpur ada 7 atau 8 tuh banyak. 7 orang. Pemkot akan menggencarkan vaksinasi ketiga atau booster bagi pedagang dan pengunjung pasar. Para pedagang dan pembeli diimbau tetap menjalankan prokes karena kasus COVID-19 sedang meningkat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kita membagi-bagikan masker untuk dipakai. Petugas gabungan Kabupaten Tanggamus Rabu pagi menggelar operasi justisi di Pasar Kota Agung. Dengan membawa alat pengeras suara, petugas mengimbau masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebab kasus COVID-19 meningkat serta mencegah ancaman tertularnya Omikron. Bunda bersama Satgas COVID-19 Pada operasi justisi ini, petugas menemukan banyak masyarakat yang telah abai memakai masker. Untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat agar sadarnya memakai masker karena pandemi ini belum selesai. Memang kita sedang memerangi pandemi, namun belum selesai. Untuk kesadaran masyarakat untuk memakai masker sangat rendah sekali. Sejumlah warga yang terpergok tidak memakai masker diberikan sanksi teguran dan diberikan masker. Kenapa tadi nggak pakai masker? Tadi mau sini tadi dicopot Pak di sekolah. Oh iya. Nah sekarang udah dikasih masker sama polisi. Ada tanggapannya apa? Tadi kenapa nggak pakai masker? Lupa. Buru-buru. Sambil nganter anak sekolah. Iya. Nah ibu tahu ini dibagiin masker nih kenapa? Suruh ini biarin kita nggak kena. Oh iya benar ya. Kasus COVID-19 di Provinsi Lampung meningkat drastis. Data Dinas Kesehatan Lampung Rabu siang terdapat penambahan 245 pasien. Akumulasi pasien COVID-19 kini 50.960 orang. 3.834 pasien diantaranya meninggal dunia. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.